Kebiasaan-kebiasaan bisa menjadi hukum. Hukum ini adalah seperangkat aturan yang dibuat oleh manusia, baik tertulis ataupun tidak tertulis, kemudian diberlakukan pula kepada manusia, dan apabila ada yang melanggar akan diberikan sanksi tegas terhadap si pelanggar, dan ini harus menjadi sebuah catatan, pemberlakuan sanksi tidak pandang bulu. Begitu ya. Itu kalau kita amati pengertian hukum, ya, pengertian hukum yang kita tangkap. Kemudian ketika hukum ini tertulis, yang kita pahami adalah saat ini undang-undang, ya begitu ya, ada kitab undang-undang hukum pidana, ada kitab undang-undang hukum perdata, itu kan berupa tertulis. Ada undang-undang penanaman modal gitu ya, ada undang-undang migas, undang-undang persyaratan terbatas, itu tertulis yang dilahirkan oleh pemerintah berdasarkan usulan dari eksekutif atau berdasarkan inisiatif dari legislatif, DPRD, DPR gitu ya, kalau DPRD tingkat daerah, dan itu disahkan atas usulan-usulan itu, menjadilah produk hukum tertulis. Kalaulah kebiasaan bagaimana? Berarti kebiasaan umumnya yang kita tangkap tentang hukum kebiasaan itu adalah hukum adat yang tidak tertulis. Ternyata hukum adat di bangsa kita di Indonesia itu termasuk bagian dari hukum positif. Artinya negara kita mengakui terhadap hukum adat. Yang menjadi persoalan adalah hukum adat ini tidak tertulis. Betul. Ketika diberlakukan, maka ketika menjadi sebuah dasar untuk melakukan pembelaan terhadap pemberlakuan hukum adat, mungkin bisa saja orang berdalih ini tidak ada mengikat terhadap hukum secara tertulis. Tapi ingat, negara kita mengakui terhadap hukum adat, hukum kebiasaan yang lahir dari nenek moyang kita, yang berlaku hingga saat ini, dan ada cara pemberian sanksi, dan ada peradilan di internal hukum adat diberlaku di suatu daerah itu sendiri. Tapi peradilan di pengadilan nggak ada kan? Tak ada. Cuma bisa saja pengadilan menjadi referensi terhadap putusan-putusan hukum adatnya. Misalnya di suatu kawasan, suatu daerah, suatu desa misalnya, seperti itu kita sempitkan, ada hukum adat yang berlaku di sana. Ketika bagi pencuri di lingkungan itu, maka ada hukum adat yang berlaku. Gitu ya. Lalu ketika hukum adat memutuskan dan tidak ingin memberlakukan terhadap hukum adat untuk pemberian sanksi, bisa saja menjadi sebuah referensi pengadilan. Majelis hakim menyatakan hukum adat ini mungkin tidak diberlakukan, memberlakukan hukum positif, seperti itu. Tapi kalaulah kita mau mengacu kepada hukum adatnya, maka hukum adatlah yang memberikan sanksi. Majelis-majelis kerapatan adatnya lah yang memberikan sanksi terhadap pelaku-pelaku pelanggaran hukum adat. Seperti beberapa waktu lalu di Riau, gitu ya, ada pemberlakuan hukum adat terhadap orang yang melanggar. Seperti tarian-tarian yang diselenggarakan sebuah organisasi di Pekanbaru, ya, tarian itu dinilai erotis, gitu ya, dan melanggar hukum adat di Melayu. Dan akhirnya ada pemberian sanksi terhadap pelanggaran itu dengan memberikan apa? Saya baca itu, apakah itu pemotongan kerbau ya, di lembaga adat Melayu itu ya. Lalu ada semacam perhelatan khusus yang diselenggarakan sebagai bentuk pemberlakuan sanksi bagi pelaku pelanggaran hukum adat Melayu. Nah, hukum ini tidak dapat kita pungkiri, bisa saja itu bisa berlaku terhadap kita yang bukan memahami tentang suatu daerah itu. Misalnya kita masuk di pada suatu daerah yang kita tidak tahu ada hukum adat di sana. Ya. Lalu ada sanksi-sanksi bagi melanggar, gitu. Dan kita tidak tahu tentang ada hukum adat di sana. Makanya ketika kita ingin masuk pada sebuah kampung, pada sebuah tempat, kita harus cari tahu tentang hukum adatnya di sana. Di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Pepatah itu masih berlaku saat ini. Begitu ya. Terutama bagi mahasiswa-mahasiswi KKN. Di suatu daerah, masuk di sebuah desa, dia akan menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat. Tanyakan tentang hukum-hukum adat yang ada di sana, kebiasaan-kebiasaan di sana. Jangan nanti toh kita menganggap kita bertempat tinggal di Pekanbaru, ketika masuk di sebuah kampung kita melakukan apa saja seenaknya dengan mengindahkan hukum-hukum adat yang ada di sana. Akhirnya kita langgar lah. Kita langgar dan ada sanksi terhadap kita yang melanggar. Contoh, misalnya kita mandi